Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saudaraku sekalian, apa kabar semuanya? Baik-baik. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada pelajaran agama Islam, khususnya kelas 5 ini, yaitu pelajaran ketiga dengan judul Cita-citaku menjadi anak soleh. Untuk itu anak sekalian, mari kita tak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW sebagai Nabi yang sangat cinta kepada kita sekalian. Anak sekalian, tentu sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsen siapa-siapa yang sudah hadir pada kesempatan ini. Anak-anakku sudah siap semuanya? Insya Allah Pak Guru sudah siap. Kemudian tentu sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Pak Guru akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, para orang tua, ibu guru dan bapak guru serta wali kelas yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada pelajaran agama Islam, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Apakah anakku pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja, mau menjadi dokter Pak Guru, mau menjadi insinyur Pak Guru, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran ini menampilkan suatu yang baru, yaitu yang dipelopori oleh seorang anak yang bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh, walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh. Walaupun dia kelak menjadi pilot, tapi dia menjadi pilot yang soleh. Walaupun dia kelak menjadi insinyur, maka dia menjadi insinyur yang soleh. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, apa arti cita-cita ini? Karena semua orang punya cita-cita. Maka dari itu, apakah arti cita-cita? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Berkeinginan sungguh-sungguh, anak-anakku sekalian. Nah, demikianlah si Amin, selalu saja dia itu dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Kemudian siapakah yang dinamakan anak soleh itu dan apa ciri-cirinya? Kalau anak yang soleh pasti dia taat kepada perintah Allah, dia hormat dan sayang kepada orang tua dan gurunya. Itulah salah satu daripada ciri-ciri anak yang soleh. Kemudian aku sekalian, tentu kalau anak yang soleh pasti menjadi anak yang disayang oleh Allah. Maka dari itu, orang yang jujur disayang oleh Allah. Apakah kamu ingin menjadi anak yang disayang oleh Allah? Jawabnya tentu saja ya. Pertama, jujur kepada Allah, yaitu ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, yaitu jujur kepada diri sendiri. Kita akan lihat bagaimana gambar yang ada di dalam buku ini, yaitu 3.1, kemudian 3.2. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana
dengan ketidakjujuran, yaitu perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan ditanyakan, dinyatakan tidak lulus. Maka dari itu, yang ketika jujur kepada orang lain, kita lihat saja gambar 3.3 di dalam buku ini. Jadi semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak dan ibu gurunya akan mengerjakan tugas PR pada hari dan tanggal yang ditentukan. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut yaitu tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabannya pada buku catatan dan tunjukkan kepada guru. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru, kepada orang tua. Kita bisa melihat gambar 3.4 di dalam buku dan gambar 3.5. Seorang siswa yang mau berangkat ke sekolah, dia mencium tangan orang tuanya dan dia minta izin atau mohon didoakan agar selamat sampai kepada tujuan. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hormat atau yang pertama ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, hormat kepada dan patuh kepada orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang susah payah, mulai dari kandungan sampai kita lahir, sampai dia mengajar kita, mendidik, dan sampai menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian, yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Amati gambar berikut. Ibu guru mengajak murid-muridnya bergotong royong. Mereka pun melakukan secara bersama-sama. Setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut. Apakah anak-anakku? Bagaimana keadaan anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, tentu kita merasa bahagia dan senang. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Gotong royong dapat mempermudah dan meringankan pekerjaan. Dan yang ketiga, anak yang hormat dan patuh. Iya, anak yang hormat dan patuh tentu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru yang mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar, dari balas menjadi rajin. Guru mengajar dan membimbing kita. Makanya sebagai orang tua biologis adalah bapak dan ibu di rumah, tetapi orang tua sebagai yang memberikan pendidikan dan pengetahuan adalah guru yang ada di sekolah. Sehingga kita harus menghormati guru. Kepadanya lah kita menimba dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, contoh-contoh sikap hormat kepada guru, berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, alangkah indahnya kalau kita saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang, antaranya adalah kita, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia sebagai macam-macam bentuk. Ada yang warna hitam, ada warna putih, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut lurus, ada keriting, dan lain sebagainya. Maka sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. Menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Kalaupun berbeda keyakinan kita,
maka laksanakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang siapa anak atau sikap anak terhadap orang tuanya, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Maka dari itu dalam belajar kelompok masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua, dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, maka dari tugas kelompok ini tentu Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian dia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Alhamdulillah, maka dari itu setelah merangkum pendapat yang terdapat dalam diskusi, berikut ini adalah berapa pendapat yang muncul dalam diskusi kelompok tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan yang penting aku tidak meninggalkan sholat. Itulah yang anak-anakku sekalian renungkan, diskusikan, lalu bagaimana solusinya. Dan yang terakhir, setelah membaca buku ini dan melihat video pembelajaran ini, maka tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anakku sekalian. Baik, yang pertama pertanyaannya, apa arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang kedua, apakah ciri-ciri anak yang soleh? Dan yang ketiga, apa manfaat menjadi anak yang soleh? Keempat, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Dan kelima, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Keenam, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Yang ketujuh, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Dan terakhir, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Demikianlah pelajaran ketiga ini. Semoga anak-anakku sekalian memahami dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.